Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki dengan nomor induk mahasiswa 07011128202564. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, program studi Administrasi Publik. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Berdasarkan watak dan fungsinya, pengertian filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis, atau proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Baiklah, sistem filsafat sendiri memiliki arti sifat yang bersifat mendasar dan fundamental. Sifat sistem filsafat adalah yang pertama, koheren, berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Yang kedua, menyeluruh, mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, mendasar, suatu bentuk perenungan mendalam sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Yang keempat, spekulatif, titik awal pola dasar berdasarkan penalaran logis. Riarkara sendiri menyatakan, filsafat bersifat teoritis dan abstrak, cara berpikir dan memandang realita dengan sedalam-dalamnya untuk memperoleh kebenaran. Faedah filsafat yang pertama, untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Yang kedua, suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi perbuatan manusia. Yang ketiga, kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih kritis, dan lebih pandai. Pancasila sebagai sistem filsafat mempunyai landasan sebagai berikut. Yang pertama, ontologis, adalah menganalisis substansi. Contoh, A. Ketuhanan yang Maha Esa, kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleransi. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah setiap memiliki martabat yang sama, setiap manusia harus diperlakukan adil. Yang C. Persatuan, nasionalisme politik, perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudannya sebagai warga negara kebangsaan. Landasan yang kedua adalah epistemologis, atau nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, disusun menjadi suatu pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan landasannya ketiga, aksiologis, atau nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Lanjut, setelah membahas Pancasila sebagai sistem filsafat, kali ini saya akan membahas Pancasila sebagai sistem etika. Baiklah, etika sendiri memiliki pengertian secara etimologi. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti watak, adat, ataupun kesusilaan. Etika adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran tertentu, atau bagaimana kita bersikap dan bertanggung jawab dengan berbagai ajaran moral. Etika sendiri memiliki norma dasar, yaitu norma ketuhanan dan norma kemanusiaan. Nilai sendiri memiliki pengertian, yakni sesuatu yang berharga, berguna, indah, memperkaya batin, dan menyadarkan manusia akan harkat martabatnya. Sedangkan norma memiliki pengertian petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Sedangkan moral sendiri memiliki pengertian ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Nilai-nilai Pancasila menurut jenjangnya. Yang pertama, nilai religius. Yang kedua, nilai spiritual. Yang ketiga, nilai vitalis. Nilai-nilai Pancasila menurut jenisnya. Yang pertama, nilai ilahiyah. Yang kedua, nilai etis. Yang ketiga, nilai estetis. Yang keempat, nilai intelek. Yang kelima, nilai dasar. Yang keenam, nilai instrumental. Yang ketujuh, nilai praksis. Etika sendiri berkaitan dengan norma moral, yaitu norma untuk mengukur betul salahnya tindakan manusia sebagai manusia. Dengan demikian, etika politik yaitu mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai manusia dan bukan hanya sebagai warga negara terhadap negaranya, hukum yang berlaku, dan lain sebagainya. Adapun prinsip dasar etika politik Pancasila, yang pertama, pluralisme, yang kedua, hak asasi manusia, yang ketiga, solidaritas bangsa, yang keempat, demokrasi, dan yang terakhir, keadilan sosial. Sedangkan dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai suatu kesadaran manusia akan dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat
sebagai suatu keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan ditentukan kembali oleh kerangka kehidupannya serta ditentukan kembali oleh tindakan-tindakannya sendiri. Pakar etika politik Frans Magnus Suseno pernah mengatakan bahwa Pancasila dicetuskan sebagai solusi dalam menghadapi berbagai masalah bangsa yang tersirat dalam 5 sila di dalamnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada Bu dosen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.